Dasar kajian kita pada pagi hari ini surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, halaman 326, ayat ke-47. Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-47 halaman 326. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa nada, dan kami pasang al-mawazin, timbangan-timbangan al-qist, yang tepat, yang adil, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tuzlam, maka tidak akan dianiaya nafsun, seseorang diri, syai'ah, walaupun sedikit, wa in kana, dan jika adalah mithqala habbah, amalan itu atau perbuatan itu seberat habbah, biji, min khardal, sawi, biji sawi, ataina biha, pasti ataina, kami mendatangkannya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan memperhitungkan. Demikian kira-kira terjemahnya, lebih kurang. Ayat yang lalu, ketika itu kita mempelajari surat Ali Imran, ayat 185, yang bunyinya adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan mati. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja, tidak lain tidak bukan, tuwaffawna, akan disempurnakan ganjaran kamu, balasan kamu di hari kiamat. Faman zuhziha, maka barang siapa yang dijauhkan dia, diselamatkan, dihindarkan, dipalingkan, anin nar, dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa melainkan mata'ul ghurur, kesenangannya memperdaya. Ini kajian lampau, kita baca lagi supaya segar ingatan kita, sebab ayat itu diulang-ulang, makin kesan, makin mantap, makin menguatkan, meneguhkan iman. Beda dengan baca koran dan majalah. Itu tuh jangan bosan-bosan mendengarkan mengulang-ulang gaji. Apa gaji dia berulang. Kemudian daripada ayat yang lalu itu ada beberapa faedah. Yang pertama, manusia kita ini
berapapun lamanya kita hidup dan berapapun panjangnya usia kita, tetap berakhir dengan mati. Tidak dapat tidak. Karena akhir hidup itu adalah mati. Masalahnya cuma panjang pendek, sebentar dan lama. Di ujungnya, terminalnya mati. Innaka maitun wa innahum maitun. Sesungguhnya engkau akan mati ya Muhammad, mereka-mereka musuh-musuhmu yang menentangmu juga akan mati. Surah Az-Zumar surat ke-39 ayat 30. Itu satu kesimpulannya. Ini pula yang kita kutip hadis yang lampau, yaitu istilahnya Ish ma syi'ta fa innaka mait. Hiduplah semaumu, tapi ingat, engkau akan mati. Yang kedua, faedah ayat lampau, bahwa Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya walaupun agak sedikit. Tidak ada faedah, tidak ada untung, tidak ada guna bagi Allah zalim itu. Pasti balasan yang sempurna akan kita dapatkan di akhirat nanti. Inilah ayat sekarang, sambungannya. Wa nada'ul mawazin sini. Ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Pertama, salah satu yang wajib kita imani, kita yakini, kita percayai, yaitu adanya timbangan amal. Namanya mizan. Jamaknya mawazin. Alat yang dipakai untuk mengetahui bobot, kadar, nilai, dan berat sesuatu namanya mizan. Itu yang kita pakai di dunia. Dan berbagai macam pula bentuk timbangan-timbangan atas dunia. Cuman jangan kita pakai istilah itu untuk timbang di akhirat. Karena yang masalah yang gaib itu, kalau tidak benar-benar bersumber daripada Quran dan hadis-hadis yang telah disepakati oleh para ulama, bukan oleh seorang ulama, oleh para ulama kesahihannya, baru kita bisa pegang. Yang jelas kita yakin ada timbangan. Bentuknya, besarnya, terbuat dari apa, diletakkan di mana, dan bagaimana nanti yang terbaik aman nabihi. Kita percaya, kita yakin, kita beriman saja. Tanpa mengupas-ngupas, kecuali memang ada penjelasannya. Memang ada uraian penjelasan ulama-ulama kita jumpai dalam kitab-kitab mereka. Cuma tetap kembali kepada yang tadi. Yang paling tahu hakikat kebenarannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang telah menyampaikan. Apa gunanya timbangan? Ya untuk yang tadi. Bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak butuh. Allah tidak berhajat, tidak menghendaki apa dan siapapun. Justru kita makhluknya lah yang butuh berhajat kepada Allah. Timbang itu untuk menampakkan bahwa seseorang akan dibalasi sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Karena kita manusia ini manusia yang suka protes. Kita ini manusia disebut dalam ayat aktsara syai'in jadala. Banyak protes, banyak debat, banyak bantah. Bahkan di hari berisab nanti masih ada juga berbantah-bantah, takhasub, berbantah-bantahan.
Lalu Allah memerintahkan untuk stop perbantahan itu. Dalam surat Qaf, kita tidak buka itu. Itu perbantahan antara jin karin dengan manusia. La takhtasimu ladai. Kalian jangan berdebat, jangan berbantah sekarang. Memang di hari akhirat. Setan, iblis membela diri, manusia menyalahkan setan. Atangkah? Jangan bantah-bantah aja kalian lah. Kira begitu bahasa kita. Itu timbangan. Ini timbangan itu untuk menampakkan agar manusia tidak merasa dia terzalimi, dicurangi. Bagi Allah anda betul. Allah anda berhajat. Bahkan hisab pun bagi Allah tidak penting. Dia layak memutuskan dan dia maha tahu segala-galanya. Jamaknya mawazin. Dalam surat Al-Qari'ah kan sering kita baca. Wa amma man thaqulat mawazin wa amma man khaffat mawazin. Dan nanti akan dipasang itu akan diletakkan timbangan itu. Banyakkah timbangan? Timbangan tidak banyak. Cuma sebagian ulama memahami dipakai kata-kata mawazin banyak untuk menjelaskan bahwa tidak satu amalan pun yang tidak akan ditimbang, dihisab. Timbangnya al-qist. Qist itu keadilan. Kejujuran dan ketepatan pada hari kiamat. Itu satu. Yang kedua, fala tuzlamu. Maka tidak akan dizalimi nafsun seseorang diri walaupun agak sedikit. Apa maksud dizalimi? Kalau dia pernah melakukan kebaikan, sebesar apapun kebaikan itu, kapan dan dimanapun jua, jika betul-betul amalannya baik, tidak akan dicurangi. Pasti akan diberikan balasannya, ganjarannya, pahalanya oleh Allah. Kalau betul-betul baik. Tapi ingat, diterima tidak diterimanya amalan perbuatan baik kita, Allah juga yang menentukan. Karena bisa jadi kita beranggapan amalan kita baik, sebenarnya tidak masuk kriteria baik. Karena bisa jadi di atas dunia telah kita punahkan nilainya dengan ria, dengan sum'ah, dengan pamer, atau kita ungkit-ungkit lagi, jadi kita sendiri yang batalkan. Maka janganlah kita menjadi pembatal amalan kita sendiri. La tubtilu a'malakum. Atau tiba di sedekah, la tubtilu sadaqatikum. Jangan kalian sendiri yang berlaku membatalkan amalnya, kemudian kamu tuntut pahalanya si Allah. Tidak ada. Bagaimana kita membatalkan amalan kita? Salah satunya mengungkit-ungkit. Kita berjasa, kita pernah berbuat baik, kita pernah bagaimana begini. Itu berbahaya juga namanya. Berbahaya. Dalam surah Al-Baqarah itu yang disitir. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalau dia baik, sajalah. Kalau dia baik, sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunai, surah Luqman kan? Jika ada amalanmu, perbuatanmu baik atau buruk, berada di langit sana,
di angkasa sana, atau terbenam di bumi, atau ada di liang batu, kamu berbuat kebaikan itu, kamu sembunyikan di situ, atau kamu masuk batu, masuk gua, pasti akan dinampakkan, akan ditimbang dan akan dizalimi. Ini prinsipnya adalah kalau kita berbuat amal baik, benar-benarlah berbuat amalan baik. Seriuslah melakukan amalan baik itu. Karena bisa jadi di mata manusia tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Di sisi Allah barangkali nilainya besar. Karena manusia itu tidak semuanya yang mau menghargai perbuatan baik orang. Sebab manusia tergantung suasana hatinya. Kalau nyusuko, kadang-kadang namburuak di baik jadinya kalau nyusuko. Tapi kalau lah jajok, banci, nah, itu elok itu. Kalau kita terkadang menilai itu tergantung dengan suasana hati, suasana batin kita. Kenapa begitu? Karena kita kan manusia. Masalahnya jawab manusia lah. Kalau tidak manusia, ada itu ada. Untuk itu, jika mau berbuat baik, buat baiklah. Sungguh-sungguh serius. Kerjakan sebaik-baiknya, Allah menilai. Tidak usahlah kita cari nilai manusia. Tenang-tenang sajalah. Karena malaikat setia mencatat, menulis. Dicatat dalam buku amalan catatan. Nah, buku ini nanti juga akan ditimbang. Ada 3 yang akan ditimbang. Menurut beberapa penjelasan ulama. Seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Katsir. Satu, amalan itu sendiri. Yang kedua, kitab catatan amalan. Yang ketiga, kita yang beramal. Amalan itu sendiri, kitab catatan amal, dan kita yang melakukan amalan. Wallahu a'lam. Kenapa wallahu a'lam? Ya Allah yang paling tahulah. Andaikan lupa manusia mencatatnya, menyebutnya, malaikat dah lupa. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf. Ya'lamuna itu kan kalau secara bahasanya kan kata kerja kini yang menunjukkan istimrar. Terus menerus dia tahu karena dia selalu mendampingi. Malaikat itu terus menerus tahu. Itulah malaikat yang tidak berpisah dan tidak akan pernah lepas daripada kita. Yang disebut dengan kiraman katibin. Kiram yang mulia, katib yang selalu menulis. Dan kalau kita berbuat baik, jangan diungkit-ungkit, jangan dibilang-bilang. Karena kadang-kadang kebaikan kita cuma sedikit. Lalu kita heboh-hebohkan pula, seakan-akan kita sudah berjasa besar. Terlalu hebat kita kata kita. Kan kata kita. Jadi kalau memang baik, cukup Allah menilai. Jika memang kita beramal, berbuat untuk mengharap ridha Allah, biarlah Allah saja yang nilai. Itu prinsipnya begitu. Kalau dia buruk, juga begitu. Nah, bedanya, jika seseorang berbuat amalan baik, sekecil apapun, pasti akan diberikan balasannya, didatangkan pahala ganjaran. Kalau memang baik menurut Allah, balasannya akan dilipat gandakan. Minimal 10. Bi'asyri
amthaliha. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 160. Kita ambil contoh satu ayat. Al-An'am, surat ke-6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati. Halamannya 150. Al-An'am. Kalau ingin lihat, silakan. Tidak ingin melihat, lihat jugalah. Kan amal baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ja'a, barang siapa yang ja'a, datang menghadap Allah, membawa hasanah, kebaikan. Walaupun hasanah itu secuil sedikit. Falahu, maka untuknya, baginya orang yang berbuat baik ini ada balasan ganjaran asyru. Asyru 10, amthaliha, kali lipatnya. Itu minimal. Kita barangkali sering dengar itu. Siapa yang baca alif lam mim dapat nilai 30. Kan sering kita dengar kan? Alif 10, lam 10, mim 10. Jika alif lam mim 30. Jika bismillahirrahmanirrahim 190. Kenapa 190? 90 masalah, itu masalah nanti. Ini falahu, untuknya asyru. Amthalnya 10. Minimal. Tetapi nanti ada yudha'if lahu. Allah akan melipat gandakan. Ini dia akan melipat gandakan balasan kebaikan itu. Bagi siapa? Bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah paling tahulah. Siapa yang patut, siapa yang pantas dilipat gandakan amalannya. Istilahnya fayudha'ifahu lahu, akan dilipat gandakan untuknya adha'afan katsirah, kelipat gandaan yang sangat banyak, melebihi 700. Satu kebaikan bisa melebihi 700, bahkan bisa mengalahkan kesalahan-kesalahannya begitu banyak jika ditimbang. Pernah kita sampaikan atau orang sampaikan, kita baca satu kalimat la ilaha illallah yang dibaca diterima Allah, mengalahkan 99 catatan kesalahan. Satu catatan kesalahan sejauh mata memandang, kali 99. Ditimbang dengan satu ucapan la ilallah, kalah. Berat timbangan la ilallah itu. Tapi la ilaha illallah yang mana kita pun tak tahu. Pokoknya kalau ingin bertahlillah bagus-bagus, baik-baik, ikhlaslah. Ikuti tuntunannya, caranya sesuai dengan apa yang telah disunnahkan Nabi. Diterima, ya kita berusaha. Di akhirat nanti kan ada yang namanya istilahnya, yang istilahnya makbul dan ada mardud namanya. Makbul diterima, mardud ditolak. Semua ibadah kita dua tu prinsipnya. Ada yang makbulah, ada yang mardudah. Yang paling kita takuti, tu ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan suatu amalan, ini menakutkan bagi orang yang suka-suka melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, penjelasannya, keterangannya, tuntunannya, pedomannya, bersumber berasal dari Nabi,
raddun, tertolak. Tertolak dia. Ini harus hati-hati. Itu makanya setiap amal diilmui dulu. Itu pula amalan kau tidak boleh lo berkata kita, bukan berkata kita, abak kata kita betul. Kalau amal kau amuah saya berkata kita, untuk apa gunanya Nabi diutus gitu lagi? Rasul diutus. Kata wak je lah. Benarlah apa yang ditulis oleh Imam Bukhari itu, kita ulang, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat, ilmui dulu. Orang yang beramal tanpa ilmu sama dengan orang yang berjalan tidak tahu arah atau tidak pakai penunjuk jalan. Guide-nya tidak ada. Ya guide-nya. Cuma banyak orang yang seperti itu. No, bak kata no betul. Nak mau diajar di jalan nak mau. Lebih-lebih nanti kalau ada pembimbingnya, gurunya yang memang mengajari amalan-amalan seperti itu, tentu gurunya lebih berbahaya lagi menyesatkan manusia. Dia mikul dosanya dan dosa orang yang disesatkannya. Jangan hanya gara-gara ingin viral, ingin gara-gara hanya banyak jamaah, banyak pengikut, supaya kita tersiwak-siwak orang, lalu kita lancang-lancang saja membuat suatu suatu ibadah, suatu amalan. Tak, kita tidak menyebutkan bid'ah. Tak. Bid'ah itu biarlah ustaz bid'ah saja yang mengaji. Kita hanya menjelaskan kalau mau beramal supaya diridai Allah, diterima Allah dan jangan ditolak nanti akhirat, beramallah sebaik-baiknya, berilmulah. Nah, ikuti tuntunannya. Ya sudah. Karena kan tidak semua orang pula mau dikatakan dia bid'ah. Kan bid'ah itu satu Allahnya, namanya tak bid'ah. Itu kan orang pamasai itu. Orang pamasai. Ya memang ada dulu kawan-kawan kita memang ciuk mengaji dan keluar dimuncul no. Bid'ah macamnya takut lah orang jadinya. Nah, kita nak kaji itu dah. Kalau mau beramal, beribadah, ya beramallah sebaik-baiknya, caranya baik, tujuannya baik, sesuai dengan tuntunan Nabi. Kan kita beramal untuk diterima Allah, bukan kerana orang. Kalau ingin viral lah, bolehlah. Supaya amai-amai kita siwak. Baju seragamnya. Macam-macam lah. Salah. Menakutkan nanti ditolak atau dihempaskan kepada kita lagi nanti. Itu namanya mardudah atau mardud. Allah tidak akan jadi. Kalau memang benar amalan itu, baik amalan itu, menurut Allah benar, baik, dibalasi minimal asyru amthaliyah. Kalau dalam istilah sedekah, ya sama dengan satu biji yang ditanamkan. Ambatat sab'an sanabil fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bagaikan sebuah biji yang ditanamkan menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Satu dikali sudah 700. Ayatnya kan Allah melipat gandakan lebih 700. Jadi siapapun yang berbuat baik tidak akan dianiaya, tidak akan dicurangi. Namanya itulah timbangan keadilan, timbangan yang tepat. Sebaliknya, siapa yang melakukan sayi'ah, keburukan, kejelekan, kejahatan, dosa, datang dia menghadap Allah, membawa itu, fala yujza, maka tidak akan dibalasi. Illa mithlah, melainkan setimpal. Namanya jaza'an wifaqa, balasannya setimpal, cocok, tidak lebih daripada apa yang dilakukannya. Balasannya tidak akan dilebihkan.
Kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau perbuat, balasan engkau akan terima seperti itu. Jika dia syaran, ya fasyarun. Jika dia buruk, balasannya buruk. Wahum la yuzlamun. Mereka tidak akan dizalimi. Apa dizalimi? Jika dia berbuat buruk, tidak akan diberi balasan melebihi keburukannya. Tapi kalau jika dia berbuat baik, namanya dalam surat apa? Surat Al-Anbiya tadi, mawazinal qist, timbangan yang tepat, timbangan adil yang dipasang nanti. Cuman ada pula nanti yang akan tidak ditimbang amalannya. Ini mencemaskan kita. Karena tidak ada nilainya, tidak ada bobotnya, tidak ada harganya. Takut kita. La nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Surah Kahfi. Bagi yang ingin melihat, tidak masalah. Bagi yang tidak melihat, juga tidak masalah. Akhir-akhir surat Kahfi disebutkan dalam ayat 105-nya, surat ke-18, halaman 304. Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, ingkar, tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhan mereka, dan juga kafir, ingkar, tidak percaya, tidak yakin bahwa mereka nanti akan liqa, akan bersua, akan berjumpa, bertemu dengan Tuhan mereka untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka, lalu diberi balasan. Tidak percaya dia. Fahabitat a'maluhum, maka habitat, hapus pupus sia-sialah segala amalan mereka. Kenapa? Karena apapun yang mereka perbuat di dunia ini bukan didasarkan keimanan. Sebab mereka tidak percaya, mereka tidak yakin. Yang memotivasi kita melakukan kebaikan itu kan cuma dua. Intinya beriman, percaya kepada Allah, bahwa Allah akan memberi balasan. Yang kedua, yakin bahwa nanti akan ditimbang. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.